kepada pelajaran, baru kita masuk kepada aplikasinya. Nah, untuk connect ya, maka kita coba lihat mengapa pelajaran ini penting ya. Maka bagus sekali kalau sudah bisa ingat kembali kepada tujuan pendidikan ya, to restore in man the image of his maker, yaitu mengembalikan akan peta Allah yang hilang. Jadi untuk mengembalikan peta Allah yang hilang, maka dengan sendirinya harus ada satu makhluk ya yang akan membawakan peta Allah tersebut ya. Dan tidak ada yang lebih bagus ya, yang lebih baik, yang lebih agung daripada Yesus sendiri ya untuk membawakan peta Allah tersebut. Jadi dan mengapa juga oleh sebab banyak sekali konsep yang banyak yang mempunyai konsep yang salah tentang Tuhan. Tuhan datang untuk menunjukkan konsep yang benar ya tentang Allah kita. Ya. Bagus sekali kalau misalnya saudara-saudara membaca kepada buku education ini ya, yang satu pasal khusus dengan judul Master Teacher, oke? The Master Teacher di situ sebetulnya ada dua pasal ya, pasal. Dan pasal pertama dari Master Teacher adalah The Teacher Sent from God. Dan pelajaran kita ada banyak diambil daripada pelajaran pasal tersebut. Ya, The Teacher Sent from God. Ada beberapa kutipan yang saya sebutkan di sini, intinya misalnya Tuhan memberikan yang terbaik dan terbesar kepada manusia. Oke, itu halaman 73. Yang Tuhan berikan adalah yang paling dibutuhkan oleh manusia, yaitu siapa? Yesus sendiri. Ya. Jadi itulah sebabnya kita akan belajar tentang ya guru yang agung, yaitu yang Tuhan kirim yang terbaik ya dan terbesar dan yang sangat kita butuhkan. Kemudian untuk mengerti misi Yesus yang juga harus menjadi misi orang Kristen ya. Misi Yesus apa ke dunia ini ya. Jadi oleh sebab kita adalah orang Kristen mengikut Yesus, kita harus mengikuti akan misi yang dibuat oleh Yesus sendiri. Ya, untuk melihat dan mengerti pelayanan Yesus sebagai Guru Agung, dan untuk mengerti pelayanan Yesus yang memanifestasikan Allah Bapa sebagai terang dunia dan sebagai teladan kita. Nah, jangan lupa seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, minta pendapat dari anggota kelas lebih dahulu. Mengapa pelajaran ini penting? Ya, mengapa pelajaran penting? Kemudian mereka memberikan pendapat. Akhirnya kita masuk kepada anjuran-anjuran yang seperti ada di sini. Oke. Kemudian buku education tersebut ya memulai dengan ayat dari Yesaya 9 ayat 6. Ya. Cynthia? Oke. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kenal, Raja damai. Oke. Jadi yang Tuhan kirimkan adalah yang luar biasa ya. Dia adalah sebagai ya penasehat ajaib ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Inilah yang disebut yang kita pelajari sebagai guru yang agung, master teacher ya. Ayat hafalan tadi sudah dibacakan oleh Peggy ya. Yang penting di sini adalah bahwa penekanan tentang dari dalam gelap akan terbit terang ya. Jadi dunia ini tanpa Yesus adalah gelap ya. Tetapi kita banyak orang yang merasa gelap tetapi sebetulnya merasa terang tetapi sebetulnya gelap ya. Jadi Tuhan datang ke sini untuk menunjukkan akan terang yang luar biasa ya. Dan terang itulah yang makin lama makin kita yang diharapkan menguasai akan dunia ya. Ingat pekabaran misalnya roh nubuat waktu misi Suad dapatkan khayal ya, gelap sekali ya, terus lihat satu terang kecil di tempat yang lain, terang kecil yang lain ya, kemudian akhirnya dunia ini dipenuhi dengan terang, dan terang kecil itu adalah pekabaran kita ya, yang harus dikabarkan kemana-mana sampai dunia ini penuh dengan terang, dan Yesus adalah terang dunia. Oke, kita masuk kepada interpretasi question ya. Ringkasan pelajaran kita bisa bagi dalam 3 hal ya.
sebetulnya bisa ada dua hal ya. Dan bagian ketiga itu tidak disebutkan, tetapi kita boleh masukkan di sini hal yang penting juga. Mengapa sebetulnya Yesus datang ke dunia ini? Yesus datang ke dunia ini pertama adalah untuk menunjukkan kebenaran tentang Allah Bapa. Ya. Yang kedua, Yesus datang untuk memberikan teladan sebagai guru agung. Kemudian Yesus datang untuk mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi ini tiga perkara yang sangat penting ya. Mengapa Yesus datang ya ke dunia ini? Ya. Dan itulah pelajaran tentang guru agung kita ini, yaitu untuk mencapai tiga perkara ini. Baik, yang berikut pertanyaannya, ya, bagian pertama adalah Yesus menyatakan kebenaran Allah Bapa. Diskusikan, ya. Dalam mengajar pendidikan untuk kehidupan di dunia dan di zaman kekekalan, tidak ada guru yang lebih besar dari Yesus Kristus, ya, dari Yesus guru yang agung. Mengapa? Ya. Jadi biarlah masing-masing anggota memberikan pendapat ya mengapa ya ini adalah guru yang terbesar ya, tidak ada yang lebih besar daripada Yesus ya. Dengan sehingga poinnya adalah Yesus yang sudah bersama dengan Bapa ya. Ya. Jadi Yesus bersama dengan Bapa, maka tidak ada yang lebih baik daripada Yesus. Ya, yang lainnya itu yang nabi-nabi menerimanya justru daripada Kristus ya. Terang-terang itu, tapi Yesus adalah bersama dengan terang dan dia adalah terang itu ya. Kemudian barulah baca kemudian Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Oke. Nofri. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan Tuhannya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi dibacakan ayat ini, ya Anda minta salah satu untuk bacaan, kemudian minta pendapat. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Ya, apa yang terkandung daripada ini? Ya, oleh sebab kita suasana Zoom, ya, dan banyak orang, ya, jadi saya berikan beberapa inti daripada ayat-ayat ini. Yesus datang untuk menyatakan Allah Bapa. Yesus adalah pencipta, ya. Yesus datang untuk menyatakan citra Allah ataupun ya karakter Allah. Ingat ya bahwa tujuan pendidikan adalah memulihkan citra Allah yang hilang. To restore in man the image of his maker. Ada masalah ini? Oke. Jadi Yesus datang untuk menyatakan akan citra Allah, karakter Allah, ya. Sebab karakter Allah itu telah dirusak, ya. Nanti kita coba lihat dalam ayat berikutnya, ya. Jadi kemudian Yesus merefleksikan kesucian dan kemuliaan daripada Allah, ya. Menyatakan terang daripada Tuhan. Jadi ini poin-poin yang sangat penting sekali, ya. Sudah Anda dapatkan pendapat dari mereka dan Anda berikan, ya, poin-poin yang didapat dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 tersebut. Oke, kemudian apakah deklarasi ya yang telah diberikan oleh Yesus kepada Filipus dan murid yang lain ya pada saat ini Filipus tanya, tunjukkanlah ya kami Bapa itu. Apakah jawabnya? Cynthia? Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Terima kasih. Oke,
Jadi sementara banyak orang yang memikirkan Allah Bapa itu adalah kejam, Allah itu tidak adil, ya, dan sebagainya. Nanti kita lihat ayatnya. Ya, maka Yesus coba tunjukkan, ya, melalui hidupnya, ya, bagaimana Tuhan itu, ya. Sebab sebagai sebagian daripada Trinitas, dia tidak ada suatu perbedaan, ya, di dalam sifat atau tujuannya daripada kehidupan. Jadi Allah yang penuh dengan kasih, ya, Allah yang tidak mementingkan diri, yang memikirkan akan keselamatan manusia. Jadi mengenal akan Yesus adalah sama seperti mengenal akan Allah Bapa. Ya. Jadi mengapakah, ya, diperlukannya, ya, Yesus, ya, untuk menyatakan akan kebenaran tentang Allah Bapa di surga? Ya. Banyak pandangan salah yang mengenai Bapa di surga. Ya. Misalnya pandangan saja, kita ambil contoh saja. Misalnya apa ada beda pendapat Allah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Ya, banyak yang katakan, wah, ya, beda katanya. Allah Perjanjian Lama itu kejam. Allah itu di Perjanjian Baru itu Tuhan itu adalah penuh dengan belas kasihan. Sebetulnya, ya, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru tetap Allah yang sama, ya. Jadi Allah yang penuh dengan kasih, tetapi Tuhan itu, Allah itu adalah adil. Nah, jadi keadilan Allah dan kasihnya itu sering dipertanyakan, ya. Jadi banyak pandangan salah mengenai Bapa yang di surga. Bahkan cara untuk mendapatkan keselamatan sering katakan Perjanjian Lama dengan perbuatan baik, ya. Padahal kita dapatkan juga, ya, bahwa Perjanjian Lama itu tetap dengan oleh sebab anugerah Allah lah mereka itu bisa mendapatkan keselamatan, ya, yang telah dilambangkan melalui domba yang melambangkan akan Yesus misalnya. Baik, akibat dosa manusia mempunyai keterbatasan mengenal Allah. Setan telah berusaha untuk memberikan kesan yang buruk tentang Allah, ya. Banyak yang menganggap Allah itu adalah Allah yang kejam. Yesus penting untuk datang untuk menyatakan keadaan Bapa yang sebenarnya. Oke, bagaimana Allah Bapa itu? Yesus datang untuk menunjukkan bagaimana Allah yang sebenarnya, Allah yang mencari dan menjangkau manusia dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada keselamatan manusia. Itulah sebabnya begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah yang Tuhan lakukan? Dia menjangkau manusia. Hai Adam, di manakah engkau? Ya. Hai manusia, di manakah engkau? Artinya dia menjangkau akan manusia dan mencari solusi untuk manusia. Jadi keselamatan itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Banyak orang katakan kita harus mencari Tuhan, ya. Kemudian memberikan membuat Tuhan itu senang supaya dia jangan kasih hukuman kepada kita. Jadi banyak konsep yang salah. Tuhan yang mencari kita. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, bukan engkau memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Oke, baik. Nah sekarang kita coba lihat lebih lanjut. Oke. Oh ya, sebelumnya pertanyaan. Yesus menyebutkan setan sebagai pembohong dan bapa dari pembohong. Kapan setan memulai merusak citra Allah di hadapan manusia? Ya, dan minta seorang untuk bacakan Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Oke. Nofri? Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Jadi, apa kesimpulan yang kita dapat dari sini? Ya,
minta anggota kelas untuk menjawab, dan hal tersebut kita bisa lihat tuduhan setan bahwa Tuhan itu membohong. Tidak akan kamu mati, ya. Tuhan mau membatasi kebebasan manusia. Tuhan itu tidak adil. Jadi ini satu poin yang sangat penting sekali, bahwa Tuhan tidak adil dalam memberikan hukumnya sebab kita tidak sanggup untuk menurut hukumnya, ya. Jadi Tuhan itu mementingkan diri. Jadi kita harus menyembah Dia, ya. Ya, setan oleh sebab dia senang kalau boleh manusia akan menyembahkan setan. Tetapi kita coba lihat bahwa tuduhan-tuduhan daripada setan yang sering menyebabkan orang mempunyai pandangan yang salah tentang Allah kita sekarang ini, ya. Tentang Allah yang kejam, ya. Allah yang akan, kalau sedikit salah saja kita akan masuk ke neraka, dan masuk neraka untuk berapa lama? Selama-lamanya. Coba bisa bayangkan orang yang curi ayam misalnya, ya. Kemudian dia harus dihukum untuk selama-lamanya, ya. Luar biasa sekali itu pemandang, artinya konsep yang sangat salah tentang Tuhan. Baik. Jadi sekarang berikan contoh dalam hidup Yesus saat dia menyatakan kebenaran mengenai kasih Allah Bapa yang tidak terhingga. Ya. Jadi Anda bisa berikan pendapat minta pendapat dari anggota kelas, kemudian poin beberapa penting. Yang penting adalah misalnya saat berhadapan dengan orang yang melanggar hukum, banyak penuduh, tetapi kata Yesus bagaimana? Pergi dan jangan berdosa lagi. Ya. Kemudian pergumulannya di Getsemani, ya, dia memikirkan akan keselamatan daripada manusia. Dia bergumul, ya, sampai dia punya keringat seperti darah. Dia akhirnya ambil keputusan untuk tetap menurut Tuhan, ya, walaupun ya, dia harus mengalami kematian yang sangat mengenaskan, ya. Kemudian ingat penyaliban daripada Yesus, dia masih berdoa untuk mereka. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Luar biasa. Dalam keadaan sakit, nyeri, ya, habis dicemeti dengan cemeti yang begitu mengerikan, ya. Cambuknya itu dari ujungnya itu dari logam dan juga pecahan tulang-tulang. Ya, jadi sekali cambuk itu, ya, maka sampai kulit dan sampai dagingnya pun terkelupas, ya. Itu ngeri sekali, mengerikan sekali, ya. Tetapi Yesus masih tetap katakan bagaimana? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Inilah coba Yesus menunjukkan gambaran daripada Allah yang luar biasa, ya, yang menunjukkan Allah yang tidak mementingkan diri, memikirkan akan keselamatan manusia. Oke. Kemudian murid Yesus, bagaimana mungkin kita hadapi pandangan tentang tabiat Allah yang dirusak oleh setan, ya. Jadi bagaimana caranya? Oke, Nofri. Kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, jadi bagaimana kita menghadapi, ya, maksudnya ini bukan tantangan, ya, pandangan tentang tabiat Tuhan yang dirusak oleh setan, ya, melalui Roh Kudus, ya. Kamu akan mendapatkan kuasa Roh Kudus, dan kuasa ini, ya, di mana kita bisa mengalahkan akan kelemahan kita. Kita boleh mempunyai kuasa untuk mengabarkan, ya. Kuasa ini berasal dari, dalam bahasa Greka itu dunamis, ya, dalam arti yang dari situlah munculnya kata dinamit, ya, oke. Dinamis, ya, maksudnya dinamis, ya. Jadi satu hal yang bisa eksplosif, ya. Artinya bisa mempunyai satu kekuatan yang sangat kuat sekali, ya, dan itulah kita dapatkan kuasa yang kita dapatkan daripada Tuhan. Kemudian satu poin lagi diberikan dalam pelajaran kita, Matius 5 ayat 14 sampai 16, ya. Cynthia? Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang,
melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih. Jadi konsep yang diberikan oleh setan ya tentang Allah itu adalah sesuatu yang gelap. Ya, gelap. Ya, gelap dalam arti ya orang tidak mengenal akan Tuhan. Oleh sebab Tuhan itu kejam, harus disembah oleh sebab Tuhan itu mementingkan diri. Ya, kemudian Tuhan itu kalau kita tidak sembah ya dengan persembahan-persembahan maka dia akan marah, tidak akan memberkati kita. Jadi berbagai macam konsep yang salah yang kita lihat sebagai satu perkara yang gelap. Ya. Namun kamu adalah terang dunia. Ya. Yesus adalah terang dunia dan kita dapatkan terang daripada Yesus Kristus untuk memancarkan terang itu supaya dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Supaya dunia mengetahui bahwa keselamatan itu hanya oleh sebab kasih karunia Tuhan, dan itu kasih yang dipancarkan, itulah yang memberikan terang kepada dunia. Ya. Jadi dengan demikian dunia tidak lagi mempunyai konsep yang salah tentang Tuhan. Oke. Nah sekarang ambil waktu diskusikan untuk berbagi pengalaman bagaimana anggota kelas telah membagikan kebenaran mengenai tabiat Allah yang penuh kasih kepada orang lain. Salah satu contoh, kita ambil contoh tentang COVID-19 ini ya. Banyak pandangan Tuhan, saya tidak percaya lagi sama Tuhan, atau Tuhan tidak mencintai kita. Kenapa dia membiarkan COVID-19? Ya, begitu banyak sekali orang yang menderita oleh sebab COVID-19. Ya, kenapa harus ada peperangan? Kenapa harus ada penderitaan? Bukan hanya penyakit, tetapi kenapa saya harus kehilangan pekerjaan? Dan sebagainya. Jadi sering dalam masalah-masalah yang buruk atau musibah yang datang kepada kita, yang disalahkan adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang salah. Ya. Nah, bagaimana kita coba menunjukkan ya, kepada anggota kelas, ya, artinya kita bagikan, ya, mengenai tabiat Allah yang penuh dengan kasih, ya. Jadi kita bisa sampaikan kepada orang lain, ya, Tuhan itu kasih adanya. Kita sampaikan seperti pengalaman daripada Ayub misalnya kan, menunjukkan sangat jelas sekali pengalaman daripada Ayub bahwa yang menjadi sumber malapetaka itu adalah setan, ya. Tetapi Tuhan itu selalu coba untuk menjangkau manusia. Mengapa dunia ini diciptakan? Sebab Tuhan mau membagikan cintanya, ya. Dan Tuhan tahu juga bahwa manusia akan jatuh, tetapi Tuhan sudah menyediakan jalan untuk keselamatan bagi manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi kita mau coba mengalihkan konsep yang salah tentang Tuhan itu, ya, supaya mereka mempunyai konsep yang benar. Baik. Kemudian kita bagian kedua adalah Yesus memberikan teladan sebagai guru yang agung. Oke, guru yang agung. Dan saya artinya ingin sampaikan Yesus memberikan teladan yang mengagumkan. Ya, ini tidak Anda dapatkan di dalam Anda punya pelajaran, artinya, tetapi saya ingin sengaja untuk tambahkan ini sebab Yesus adalah guru yang mengagumkan. Ya. Kenapa? Coba kita lihat beberapa ayat. Saya punya bagian yang sekarang, Nofri ya. Silakan Nofri. Ya, tolong Cynthia. Lukas 4 Mereka ayat takjub mendengar pengajarannya, kataannya penuh kuasa. Lukas ayat 30. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Matius 7 ayat 28 dan 29. Saudara pernah dapatkan guru yang membosankan? Pernah punya guru yang membosankan nggak? Kali. Atau mungkin untuk anggota, apakah mendapatkan pendeta yang membosankan? Maafkan ya. Tetapi kadang-kadang ya ada yang kita dengar lah, artinya
guru yang sangat membosankan. Ya, kita selalu lihat jam ya, kapan ini selesai? Kapan ini selesai? Ya, jadi guru yang membosankan. Tetapi Yesus itu guru yang luar biasa, mengagumkan. Ya. Guru yang mengagumkan, kemudian dikatakan dia berbicara dengan kuasa. Ya, kenapa? Sebab dia bicara dengan penuh keyakinan. Ya. Sesuatu perkara yang tidak pernah diajarkan oleh orang lain. Jadi luar biasa, begitu luar biasa sampai coba bisa bayangkan, ya, ini poin. Orang bisa mendengar Yesus sepanjang hari sampai lupa makan dan minum dan tidak merasa bosan. Luar biasa. Ya. Tidak merasa bosan. Dengar terus. Wah, ya, sampai Yesus bertanya, kemana mereka mau makan? Akhirnya Tuhan bisa berikan mujizat. Nah, itulah ya keluar biasaan. Dan salah satu poin yang sangat penting ialah sebab Yesus menghidupkan ajarannya. Ya. Kalau kita menghidupkan akan ajarannya, maka kita akan berbicara dengan penuh kuasa. Ya. Tetapi kalau kita tidak menghidupkan ajaran kita, ya, maka orang terbosan-bosan ya untuk mendengar kisah. Oke, nah sekarang itu pendahuluan untuk bagian kedua. Sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan Yesus saat dia berkata, ikutlah aku. Matius 9 ayat 9. Matius 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Oke, jadi kemudian Anda diskusikan di kelas, apa arti mengikuti Yesus ya? Apa artinya? Apa yang itu Yesus, misalnya Yesus mau makan, kita ikut untuk makan. Yesus jalan, kita ikut Yesus jalan. Ya. Jadi diskusikan bagaimana maksudnya daripada ikut Yesus. Apakah hanya sampai baptisan? Ya. Jadi Anda diskusikan, kemudian Anda boleh bicarakan beberapa pandangan. Mengikut langkah hidupnya. Oke. Mengikuti ajarannya. Menghidupkan ajaran dan hidupnya. Ya. Menjadi muridnya, artinya to be a disciple. Dan disciple bukan berakhir pada saat seorang itu dibaptis, ya, tetapi sampai menghidupkan apa yang diajarkan. Jadi mengikuti perintahnya dalam mengabarkan apa yang Yesus ajarkan dan hidupkan. Jadi seorang disciple, pengikut Yesus itu adalah bukan hanya ya dengan kata-kata, ya, tetapi melalui hidup, dan juga mengikuti akan jejak Yesus termasuk di dalam menjadi berkat bagi sesama manusia. Ya, jadi itu kita tekankan kepada anggota kelas. Kemudian berikan di sini, ya, bagaimana Yesus penuh penyerahan dalam kepada kemauan Bapa di surga. Oke, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Oke. Nofri? Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, teruskan. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berketuk lutut dan segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, terima kasih. Kemudian dalam grup PGSSI, salah satu yang ditanyakan dari saudara Edi Lukas, ya, adalah, ya, tolong apakah ini akan dielaborasi? Oke, alright, elaborasi, ya.
Kita coba lihat apa yang kita bisa dapat dari pelajaran ini. Kristus telah ada sebelum kelahirannya di dunia ini. Ya. Dan ayat-ayat ini biasa kita gunakan juga mengenai masalahnya menghadapi orang yang mempertanyakan tentang Trinitas. Oke. Yesus telah ada sebelum kelahirannya di dunia ini. Kristus adalah Tuhan. Ya. Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi sebagai manusia. Dan Yesus menjadi manusia 100%. Kemudian kerendahan hati Yesus yang siap menjadi manusia. Ya. Kemudian bukan hanya itu, taat ya dalam mengikuti akan rencana Tuhan, ya, taat sampai mati, ya, dan matinya adalah mati yang sangat sadis, ya, luar biasa sekali, ya, ketaatannya sampai mati, ya, sedemikian rupa. Kemudian Allah Bapa meninggikan akan Yesus Kristus, ya, Yesus adalah teladan, dan Yesus menginspirasikan kepercayaan. Apa maksudnya? Yesus percaya kepada Allah, ya, Bapa, ya, sedemikian rupa taat sampai mati, ya. Kenapa? Sebab dia percaya, ya. Maka itu adalah satu inspirasi kepada kita, ya, bahwa kita pun bisa percaya, dan kalau kita percaya, kita akan bisa taat kepadanya, ya. Ketaatan kita oleh sebab kita percaya. Kalau kita tidak percaya kepada anugerah Tuhan, bagaimana kita akan taat, ya. Jadi istilah ini artinya proses ini adalah satu perkara yang sangat penting. Makanya saya tekankan waktu kita bicara tentang hukum tempo hari, ya, jangan pernah lupa 10 hukum jangan dimulai dari Keluaran 20 ayat ketiga. Harus mulai dari ayat pertama, ya. Kenapa? Sebab kalau mulai dari ayat yang ketiga, ya janganlah padamu ada ilah lain di hadapanku, langsung berbicara tentang negatif. Lupa, ya. 2 ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa aku adalah Allah yang telah membawa kamu dari negeri Mesir, dari tempat perbudakan, ya. Dan kita semua adalah diperbudak oleh dosa, ya. Dan oleh sebab kita telah diperbudak oleh dosa dan Yesus menjadi juru selamat kita, maka janganlah padamu ada ilah lain di hadapan hadiratku. Ya, jadi itu berarti bahwa penurutan kepada 10 hukum oleh sebab Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Ya, Tuhan sudah menjadi penebus kita. Oke, kemudian di mana kita dapat ajaran Yesus? Ajaran Yesus kita berserah sepenuhnya. Oke, boleh tolong baca ini adalah dari Yohanes 8 ayat 34 sampai 37 ya. Oke, Yohanes 8 ayat 34 sampai dengan 37. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Oke, jadi kita berbicara tentang berserah sepenuhnya, ya, total commitment, ya. Jadi Yesus telah menunjukkan total commitment, ya. Kemudian Tuhan mengharapkan kita juga mempunyai satu total commitment. Jadi misalnya seperti tadi kita bahas Matius 9 ayat 9 itu tentang Matius kan, dan ikutlah aku. Apa yang dia apakah yang dia tinggalkan? Pekerjaannya. Kemudian sebagai pemungut cukai, semua pekerjaannya latar belakangnya segala sesuatu yang bisa membuat dia senang sebetulnya, ya, secara materi dia tinggalkan. Artinya total commitment. Kemudian termasuk di sini kita sebutkan bahwa supaya kita siap untuk memikul salibnya. Apa maksudnya memikul daripada salibnya? Ya, segala hal yang mau coba menghalangi kita di dalam mengikut akan Yesus Kristus, ya, segala hal, ya, harus kita tinggalkan. Jadi kita berserah sepenuhnya. Baik, kemudian ayat yang berikut dari Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga
bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Jadi kita coba lihat perlunya penyerahan rencana kehidupan kita kepada rencana Tuhan setiap hari. Ya, jadi Tuhan ya melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Jadi Yesus pun mengutus kita dan kita harus mengikuti akan kehendak Tuhan. Baik, bagian penting dari misi Yesus adalah mendamaikan orang, ya berdosa kepada Tuhan. Dari Kolose 1 ayat 15 sampai 22 berikan contoh dari pelayanan perdamaian dari pelayanan Yesus saat di dunia ini. Jadi kita lihat bagaimana Yesus telah memberikan berbagai macam kegiatan yang coba membawa orang untuk mengenal akan Tuhan Yesus. Ya, kemudian mungkin yang kita akan baca sekarang adalah sehubungan dengan itu adalah dalam 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai dengan 21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Oke, 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, saya nggak bisa lihat bawahnya, Pak Pendeta bisa di-scroll ke atas. Ya, kita dibenarkan oleh Allah. Oke. Anyway, jadi Oke, kita bisa lihat dari ayat-ayat yang dibaca oleh Cynthia tadi, dia mendamaikan kita dengan darahnya. Ya. Dan kita bisa dapatkan bahwa kata mendamaikan itu diulang-ulangi. Ya, kita didamaikan dengan Allah dan kita perlu mendamaikan orang dengan Allah. Yang sangat yang kita perlu ingat ialah bahwa manusia kan harus mati untuk selama-lamanya. Ya. Dan itu adalah oleh sebab upah dosa dan juga akibat dosa. Akibat dosa kita akan mati untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan Yesus menjadi jembatan. Yesus menjadi jembatan, dia mendamaikan kita. Jadi melalui Yesus maka kita bisa berdamai dengan Allah Bapa dan kita boleh mempunyai sukacita. Jadi jangan lupa, Tuhan itu adalah sumber hidup, sumber sukacita, sumber kebahagiaan, sumber kesehatan. Jadi kalau kita berpisah daripada Tuhan, ya, maka itulah yang menyebabkan kita tidak berbahagia, tidak punya damai, kita tidak ada sukacita, ataupun kita pun tidak sehat. Ya, lebih dekat kepada Yesus, ya, yang didamaikan oleh Yesus, maka kita dapat punya sukacita dan also punya damai, ya. Dan kita boleh punya damai yang sempurna, ya. Dan damai itulah yang memberikan kepada kita, ya, kebahagiaan dan sukacita. Oke, bagaimana guru agung, ya, layak disembah saat kelahirannya, ya. Kita coba lihat sebelum dia membuat mujizat yang pertama, guru agung menunjukkan hal yang luar biasa, yaitu bagaimana pelajaran kita menyebutkan tentang para gembala, orang Marjus datang dan menyembah dia. Oke. Dan ada yang tanya, kenapa gembala dan orang Marjus? Ini adalah menggambarkan dua kelompok yang berbeda, ya.
yang kurang pendidikan, ya gembala, kemudian orang yang mempunyai pendidikan tinggi, ya orang marjus, ya. Jadi Tuhan itu bersedia untuk menampung orang dengan segala macam latar belakang pendidikan atau status ekonomi ataupun segala kebiasaan, budaya dan sebagainya, ya, untuk boleh datang menyembah Dia. Kerendahan Yesus untuk lahir di kandang binatang. Kandang binatang, ya, pada waktu dulu itu bukan hanya kandang seperti sekarang. Sekarang kan kandang dibentuk seperti rumah dari bambu dan sebagainya. Itu kandang binatang itu dari gua, ya. Jadi orang itu menaruh akan dia punya binatang-binatang itu di dalam gua. Apa artinya? Ya, kalau di dalam gua sirkulasi udaranya itu sangat terbatas. Ya, jadi keadaan di dalam itu sangat apa? Sangat bau. Ya. Jadi Yesus dilahirkan di tempat yang sangat bau. Ya. Kemudian badan Yesus ditaruh di atas apa? Palungan. Palungan itu dulu dibuat dari apa? Dari batu. Kalau ya sekarang palungan dari kayu, ya. Dulu itu dari batu. Coba bisa bayangkan Yesus itu dilahirkan, ya, diletakkan di atas batu yang keras. Jadi kalau Anda tidur di atas spring bed pada malam hari ini, ya, coba ingatlah bagaimana Yesus ditidurkan di atas batu, ya. Jadi suasana yang harum di rumah Anda sekarang, Yesus itu lahir di tempat yang bau, ya. Tapi itu memberikan satu pengajaran, ya. Sebelum dia mengajarkan kebenaran, dia adalah kebenaran, ya. Hidupnya itu kita sudah bisa belajar dari hidup Yesus yang dilahirkan di kandang binatang, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa yang Yesus ajarkan, ya, sebelum dia bisa berbicara, ia sudah mengajarkan pelajaran penting kepada kita. Luar biasa, guru agung. Oke, Yesus menggunakan beberapa metode pendidikan. Baik, ini tidak ada dalam pelajaran Anda, tetapi saya suka untuk menambahkan, ya, learning by modeling. Misalnya Yohanes 13 ayat 1 sampai 4, ya. Bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Makanya dalam ayat 14 dikatakan, jikalau aku sebagai guru siap membasuh kaki murid-murid kamu sekarang, kamu pun harus melakukan hal yang sama, ya. Jadi learning by modeling, dengan melihat teladan Yesus kita belajar. Learning by doing, ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 15 bicara tentang apa? Ini bicara tentang Yesus buat mujizat, memberikan makan kepada 5.000 orang, ya. Apa yang harus dibuat oleh murid-murid itu, ya? Murid-murid itu sesudah Yesus berdoa, ya, untuk ikan dengan roti itu, kemudian murid-murid ambil dari Yesus, kemudian berikan kepada mereka yang dikelompokkan 50-50, ya. Kemudian sesudah mereka bagikan, mereka pergi kepada Yesus, dapat lagi dari Yesus, ya. Kemudian pergi kepada orang-orang itu membagikan. Selama mereka pergi kepada Yesus, ada sesuatu yang mereka dapat berikan kepada orang lain. Ya. Jadi artinya bagaimana iman, ya, penting sekali, yaitu mereka belajar tentang iman, ya, mujizat yang terjadi. Datang kepada Yesus, bagikan kepada orang lain. Datang kepada Yesus, bagikan kepada orang lain. Learning by doing. Kemudian Socratic method. Anda umumnya mengenal tentang Socrates, ya. Bagaimana metodenya? Selalu bertanya, ya. Dan kita coba lihat metode-metode daripada bagaimana Yesus mengajar selalu dengan bertanya, ya. Mulai dari umur 12 tahun, waktu kedapatan bahwa dia berada di Ka'bah itu sudah acara Paskah, ya. Dia orang tuanya sudah pergi ke tempat yang lain dan baru ingat, ya, di mana Yesus itu rupanya ada di Ka'bah ketinggalan. Apakah jawab Yesus? Ya, bukankah, ya, aku harus berada dalam rumah Bapakku? Bukankah, artinya dia memberikan apa? Pertanyaan.
Matius 16 ayat 13 itu berbicara mengenai masalah menurut orang-orang siapakah aku ini? Ada yang katakan Elia atau Yohanes Pembaptis. Menurut kamu siapa ini? Jadi dia memberikan apa? Pertanyaan, ya. Dengan bertanya kemudian jawaban-jawaban, kemudian jawaban dari Petrus, ya, jawabanmu itu berasal bukan daripadamu tetapi dari Tuhan, ya. Jadi hal yang kita coba Yesus menanyakan pertanyaan yang tepat, ya, untuk mengajar orang. Ingat Lukas 20 ayat 20 sampai 26 ini berbicara mengenai orang-orang menanyakan apa kita harus bayar pajak kepada kaisar, ya. Kemudian apa yang kata Yesus? Boleh dapatkan itu uang, ya. Kemudian gambar siapa dari sini? Kaisar, ya. Ya. Jadi dia tanyakan, ya. Siapa? Kemudian baru berkata, ya, berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya. Jadi, ya, dengan metode dengan menanyakan, ya, metode bertanya. Jadi Yesus menggunakan Socratic method, ya. Nanti pelajaran minggu depan masih berbicara tentang guru yang agung, kita akan belajar lebih lanjut. Oke. Nah, sekarang diskusikan. Bagikan pengalaman, ya, saat Anda punya kesempatan untuk menolong seseorang untuk berdamai dengan Allah. Bagaimana pengalaman ini telah memberikan pengaruh kepada hidup Anda? Ya, dengan sendirinya kalau Anda membagikan pengalaman Anda bisa rasakan damai, sejahtera, sukacita. Saya ingat, ya, pengalaman saya mengajar Alkitab. Saya masih SMA, ya, di gereja Naripan. Oh, ini gereja dari Cynthia Nadia. Jadi saya sedang duduk-duduk hari Minggu, orang-orang sedang main badminton, ya. Mungkin Victor Ringo-Ringo mungkin yang sedang main badminton waktu itu. Saya sedang duduk itu hari Minggu. Kemudian ada satu bapak dengan 2 anak datang. Langsung berkata, kok gerejanya tutup? Oh, sebab ini hari Sabtu, ya. Kenapa? Karena gereja biasanya sekarang kan hari Minggu. Bukankah gereja buka hari Minggu? Ya. Tidak, kami gereja Advent, ya. Kemudian kita buka hari Sabtu. Saya tidak pernah dengar ada gereja pada hari Sabtu. Terus saya katakan sama dia, langsung saya ingat. Saya waktu itu baru saja mengikuti pelatihan-pelatihan pengajaran dari pendeta A.P. Mamora almarhum, ya, pendeta A.P. Mamora, ya, pendeta pensiunan waktu itu. Langsung saya katakan, Bapak ingin tahu? Saya bisa kasih pelajaran. Ya, di mana rumahnya? Di Jalan Sunda. Jadi kapan bisa belajar? Oke, hari Minggu depan ya Pak ya. Jadi saya jalan, ya, dari rumah saya mengajar, ya, kepada keluarga ini, ya, mengajarkan Alkitab, dan dia merasa senang, dan waktu saya pulang saya merasakan damai yang luar biasa, ya. Pelajaran Alkitab saya yang pertama, ya, memberikan damai sukacita. Baik. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk coba menyampaikan perlunya seorang berdamai kepada Allah, dan itu memberikan damai kepada kita. Oke. Yesus datang untuk mengorbankan dirinya. Bagian ketiga, bisa siapa yang baca sekarang? Nofri. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercatat. 1 Petrus ayat 1, ayat 18 dan 19. Oke. Jadi inilah tujuan Yesus yang berikut. Sesudah memanifestasikan Allah Bapa, memberikan teladan dalam hidupnya, Yesus juga mengorbankan dirinya, ya, sampai di kayu palang. Dan dikatakan bahwa itu adalah untuk menebus kita. Kita ditebus, ya, dengan
bukan dengan uang atau perak, tetapi sesuatu yang paling berharga, yaitu Yesus sendiri yang telah mati. Dan itulah yang menyebabkan kita semua adalah bersaudara, sebab kita semua telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Oke, Anda bisa memberikan diskusi, tempatkan diri Anda pada tempat pengikut Yesus yang mula-mula. Pelajaran penting apa yang kita bisa pelajari, mengetahui kehidupan dan kekekalan dari guru yang agung, ya, pelajari mengenai kehidupan dan kekekalan dari guru yang agung. Jadi apa yang dipelajari, ya. Dan untuk kesimpulan, guru agung Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan Allah Bapa, untuk memberikan terang, untuk menjadi teladan bagi hidup kita, ya. Kemudian juga untuk berkorban untuk kita. Kemudian kita dapat jauh lebih mengerti akan kasih Allah, pencipta kita, melalui kehidupan Yesus yang penuh dengan kasih, bahkan siap mati untuk kita. Kemudian kita bisa lihat Yesus mempunyai penyerahan yang penuh, ya, kepada Allah Bapa. Kita pun perlu mempunyai penyerahan yang penuh kepadanya. Hanya bila kita mempunyai penyerahan yang penuh, kita akan menjadi alat yang ampuh baginya. Ya. Jadi ingat, meninggikan akan Yesus Kristus. Ya. Kita banyak masalah, ya, masalah di jemaat dan sebagainya. Kenapa? Sering kita lebih banyak menonjolkan diri sendiri. Karena kadang-kadang kita belum mengerti akan prinsip daripada kebenaran itu hanya melalui Yesus, di mana kita harus bisa mengosongkan diri kita. Ya. Mengosongkan diri kita dan membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita, ya. Dan hasilnya adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Baik, aplikasi. Apakah Yesus telah benar-benar menjadi guru agung bagi kita? Itu harus kita tanyakan dan evaluasi. Bila sudah, pelajaran apa yang kita telah pelajari dari guru agung, ya. Jadi bisa didiskusikan. Apakah kita menyatakan Allah Bapa atau Yesus dalam khotbah dan ajaran kita? Ada orang-orang yang kadang-kadang khotbah lebih banyak cerita tentang dirinya sendiri. Saya ini, ya, dan sebagainya. Ya. Saudara-saudara sekalian, kita perlu meninggikan Yesus di dalam semua ajaran dan khotbah yang kita buat. Kemudian, oleh sebab tujuan penebusan dan pendidikan adalah sama, yaitu mengembalikan peta Allah yang sudah hilang, bagaimana tujuan itu akan dapat tercapai melalui pelajaran dan kehidupan Yesus, guru agung kita. Jadi bagaimana? Ya, jadi dengan tabiat Yesus yang dinyatakan, ya, dan dihidupkan dalam hidup kita, maka kita bisa dapat membentuk akan citra Allah atau peta Allah yang sudah hilang tersebut. Ya, jadi kembali dengan memandang kita dapat merubah apa yang kita pandang Yesus, ya, yang guru agung kita, yang memberikan teladan kepada kita, ya, dan sebagainya. Apakah kita sebagai guru, sebagai orang tua, guru, pendeta, ataupun jabatan kita, ya, apakah kita sebagai orang tua, guru, pendeta, ataupun apapun jabatan kita harus belajar dari guru yang agung, Yesus Kristus, dalam mengambil bagian mengembalikan citra Allah yang hilang. Saudara-saudara sekalian, iya, ada 3 departemen yang sangat penting, yaitu pendidikan, ya, dan juga church ministry atau sekarang pelayanan perorangan, dan juga sekolah sahabat, dan juga rumah tangga, ya. Jadi rumah tangga Anda, sekolah Anda, dan gereja Anda harus bekerja bersama-sama untuk tujuan tersebut. Apa tujuannya? Mengembalikan peta Allah yang hilang. Supaya makin lama kita dapat bertumbuh, makin lama kita dapat memancarkan akan kasih Allah, makin lama makin bersinar, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana kita dapat hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Oke, sudah 1 jam rupanya pembahasan kita. Sekarang waktu tanya jawab untuk 29 menit. Baik, terima kasih Pendeta Kuntara. Pemaparan pelajaran sekolah Sabat ini begitu baik dan menarik. Ada beberapa yang mau bertanya, ada di chat, dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung boleh raise hand. Nanti biar lebih mudah untuk dipanggil, ya, kalau raise hand. Kalau dada-dada saya hanya lihat 1 halaman. Jadi tolong di raise hand, nanti saya buka dan Bapak Ibu boleh bertanya. Namun sebelumnya Pendeta ada pertanyaan di chat
Ini dari, kalau di sini namanya keluarga Dr. Tambunan. Bapak Tambunan, iya. Pak, boleh diutarakan langsung, Pak. Buka ini, di unmute. Silakan Bapak Tambunan. Iya. Pertanyaan, terima kasih Bu Peggy. Pertanyaan Ya, saya ada beberapa ini sebenarnya, tapi sebagian di chat. Kalau di chat yang saya tanyakan ada 2 itu. Karakter Allah yang bagaimana yang kita pahami dengan jelas. Apakah setiap orang mempunyai pandangan yang sama mengenai karakter Allah atau masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda? Itu pertanyaan pertama, Pak Pendeta Kuntara. Yang kedua, mengapa pekerjaan Allah yang terbesar dari apa tadi pertanyaan saya di chat itu? Saya lihat di sini, mengapa rekonsiliasi dengan manusia susah? Ya. Oke. Jadi, nah, oleh sebab dosa dan usaha daripada setan, maka pandangan orang kepada karakter Allah itu menjadi berbeda. Ada yang katakan Allah itu kejam, Allah itu tidak adil, Allah itu mementingkan diri, ya. Tetapi kalau kita meneliti akan Alkitab, ya, dan Roh Nubuat, maka kita dapatkan karakter Allah yang sebenarnya, yaitu yang digambarkan oleh hidup Yesus, yaitu karakter yang mengasihi, ya, yang suci, karakter yang menjangkau kepada orang lain, ya, maksudnya menjangkau kepada manusia dan merencanakan yang terbaik bagi manusia, yang menghendaki manusia berbahagia, yang mengharapkan manusia mempunyai damai sejahtera, penuh dan kesucian, tapi dia adalah Allah yang adil. Sebab itu hukumnya itu, ya, pelanggaran hukum harus mengalami suatu resiko. Tetapi walaupun mengalami resiko, Tuhan memberikan suatu jalan keluar untuk supaya bisa bisa lepas daripada upah dosa tersebut, ya. Jadi Tuhan itu memang luar biasa, amazing. Ya, luar biasa, ya, kasih Tuhan. Makanya lebih mengenal kasih Tuhan, kita akan dapat lebih mengasihi akan satu sama lain. Jadi itu faktor yang sangat penting, ya. Jadi sesuai dengan Alkitab, ya, akan jelas, ya, kasih Tuhan itu adalah sama, dan itu adalah kasih Allah, ya, kasih agape. Baik, pertanyaan yang kedua, saya lihat di sini tadi adalah mengapa susah rekonsiliasi dengan manusia, susah untuk dilakukan. Maksudnya manusia dengan manusia, ya, maksudnya, ya. Nah, apalagi kenyataan terdapat pengalaman pahit selama bertahun-tahun dan kita lebih gampang menurut pendapat saya untuk rekonsiliasi kepada Tuhan. Padahal ada satu statement yang mengatakan apabila engkau sudah berdamai dengan Allah, maka kamu akan gampang untuk berdamai dengan manusia. Ya, bagaimana? Nah, baik, memang dengan Tuhan kelihatannya mudah, ya, sebab hanya tinggal datang, sebab Tuhan tidak kelihatan, ya. Tetapi dalam diri kita, kalau misalnya kita ada unek-unek dengan seseorang itu, kita lihat wajahnya aja, ya, langsung sudah mual kita. Ya. Kadang-kadang mau lewat rumahnya juga sudah nggak mau, ya, ya. Dan orang itu punya Toyota Corolla, jadi dianggap semua Toyota Corolla jelek. Ya. Kenapa? Sebab dia adalah musuh kita. Nah, betapa susahnya itu untuk mengampuni, ya. Saya tidak tahu kalau Anda pernah dengar saya pernah berikan satu khotbah tentang kata-kata daripada Mark Twain, ya. Dia katakan begini, ya. Dalam satu kandang saya taruh anjing, kucing dengan burung, sesudah beberapa hari mereka bisa menyesuaikan diri. Saya masukkan kerbau dengan sapi, ya, dengan satu binatang yang lain, sesudah beberapa hari, ya, mereka bisa menyesuaikan diri. Kemudian dalam kamar yang sama saya masukkan orang Protestan, orang Katolik, dan orang Baptis. Sesudah beberapa hari tidak ada lagi yang hidup.
Ya, itu menunjukkan bahwa lebih susah manusia untuk berdamai ya daripada binatang. Nah, itu ilustrasi yang diberikan oleh Mark Twain dalam salah satu buku yang saya pernah baca beberapa tahun yang lalu. Tetapi apa permasalahannya? Ya, kalau kita ya mengerti akan kebenaran Yesus, ya, saya ingin katakan kebenaran Yesus. Keselamatan itu hanya oleh sebab kebenaran Yesus, ya, yang menjadi satu poin yang sangat penting. Ya, saya perhatikan saudara ini Dr. Tambunan selalu ikut yang hari Kamis malam ya, yaitu pelajaran tentang sempalan, ya. Dan dua yang terakhir itu kita bahas tentang kebenaran oleh iman, ya, kebenaran oleh iman, Pekabaran 1888. Nah, sebetulnya ya itulah kebutuhan daripada jemaat Laodikia, ya. Sebab kita sering merasa benar, dan oleh sebab kita merasa benar, orang lain salah. Ya. Jadi mereka yang merasa bahwa itu pekabaran atau keselamatan itu bisa diperoleh dengan menurut hukum, ya, artinya dengan usaha manusia, maka kita bisa menjadi lebih kritis, ya, dan kita selalu lebih gampang menyalahkan orang lain dan merasa diri benar. Ya. Itulah sebabnya kebutuhan kita adalah kebutuhan atas kebenaran oleh iman yang diberikan tahun 1888, menyadari bahwa kita itu kosong. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa. Dan kita hidup itu adalah hanya oleh sebab anugerah Allah. Jadi kalau kita menyadari kita itu hidup adalah oleh sebab anugerah Allah, maka kita akan lebih kasihan kepada masing-masing orang yang mungkin marah kepada kita. Ya. Yang orang-orang yang mengkhianati kita atau memusuhi kita, kita justru akan lebih kasihan dan kita siap untuk memaafkan dan menjangkau mereka. Selama kita merasa bahwa kita itu adalah lebih benar, ya, maka kita lebih susah untuk mengadakan suatu rekonsiliasi dengan orang lain. Ya. Tetapi kalau kita lebih menyadari bahwa keselamatan kita itu adalah oleh sebab anugerah Tuhan yang begitu besar, ya, maka kita dapat melihat ya bahwa semua orang berharga, Tuhan mati untuk dia, Tuhan mati untuk saya. Ya, kalau begitu kita sama-sama membutuhkan Tuhan. Bukan atas usaha kita jadi baik, tetapi oleh sebab Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Maka reconcile, ya, mengadakan rekonsiliasi dengan orang-orang yang ini yang membuat jahat kepada kita, ya, yang coba mengkhianati ataupun mau coba mengfitnah kita sekalipun. Kita bisa dengan tenang ya mengampuni ya, dan dengan senang ya berdamai, dengan senang ya berbuat baik kepada orang tersebut. Jadi kita boleh katakan ya kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kuncinya adalah kita harus lebih berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka dengan senang kita akan selalu berdamai kepada orang lain atau kepada orang yang menjadi musuh kita sekalipun. Oke. Terima kasih Pendeta. Kita Pak Tambunan, ya terima kasih Pak Tambunan sudah puas ya jawabannya, puji Tuhan. Kita akan langsung kepada Bapak Morten. Pak Morten ada di chat, boleh buka, boleh unmute, boleh membaca. Saya baru ingat ya. Ada pertanyaan dari Morten, kalau tidak salah. Saya coba masuk kembali ke share screen. Oke. Saya rupanya belum sampai masuk ke sana, ya, baru aplikasi. Oke. Jadi question and answer. Oke. Morten, Wallen. Pertanyaan saya, kenapa pendidikan yang benar disandingkan dengan pendidikan Gereja Mahasiswa hari ke-7 dalam konteks Yesus sebagai guru? Ya, oleh sebab ya Gereja Mahasiswa, pelopor dari Gereja Mahasiswa hari ke-7 yang menulis buku Education. Dan buku Education ini ya berdasarkan kepada Alkitab ya,
dan kita percaya, dan dialah yang menulis tentang pasal ya tentang master teacher, ya, guru yang agung. Yesus adalah master teacher. Saya tidak pernah dapatkan buku yang lain seperti buku ya education, dan saya pernah sebutkan bahwa buku ini adalah 50 tahun mendahului zamannya. Ada seorang yang bernama Florence Stratemeyer, dari profesor dia ahli di dalam bidang pendidikan dari Columbia University, oke? Dan dia katakan buku ini yang ditulis oleh Mrs. White mendahului zamannya untuk 50 tahun, yaitu membahas tentang pengembangan manusia seutuhnya, ya, yaitu physical, mental, and spiritual powers. Kenapa ini penting? Sebab sebelum itu, mungkin Anda yang tua, ya seperti saya, ingat waktu belajar dulu hanya pikirkan apa? Otak saja. Ya. Kita hanya pikirkan hafalan, kita harus hafal. Ya. Saya masuk sekolah Tionghoa, ya. Saya berapa halaman itu harus saya hafal. Ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa sistem pendidikan itu menunjukkan bahwa kita harus berkembang, tidak bisa hanya otak saja, ya. Kita tetapi juga secara emosi, secara sosial. Makanya kita buku-buku yang sekarang muncul bukan hanya bicara tentang IQ, tetapi juga EQ, yaitu emotional ya quotient, ya. Jadi itu tulisan-tulisan sekarang ini adalah hal yang sebetulnya ya telah didahului oleh Ellen G. White. Oleh sebab Ellen G. White adalah pelopor dari gereja Mahasiswa hari ke-7, maka ya kita sebutkan pendidikan yang benar disandingkan dengan pendidikan gereja Mahasiswa hari ke-7. Sekarang ya lebih banyak diakui tentang EQ, ya lebih banyak tentang pertumbuhan itu harus seutuhnya, fisik, mental, dan rohani. Lain dengan dulu, tapi Mrs. White mendahului zaman. Ya, ini diakui oleh profesor doktor dalam pendidikan yang bernama Florence Stratemeyer. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saudara. Oke, Raymond Sahensolar. Mengapa malaikat memberi kabar tentang kedatangan atau kelahiran Yesus malam itu hanya datang kepada gembala-gembala dan orang Majus dari timur? Apakah ada pesan dari pelajaran bagi kita saat ini, umat Tuhan yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan pencerahan dan terima kasih. Oke, saya sudah singgung tadi, ya, bahwa dua kelompok ini menggambarkan dua orang dengan latar belakang yang berbeda, ya, kurang pendidikan dan yang berpendidikan. Kemudian mereka adalah ya yang status ekonomi rendah dan status ekonomi tinggi. Ya. Jadi itu menunjukkan satu simbol bahwa Yesus bisa menjadi berkat untuk semua manusia dengan latar belakang apapun. Ya. Jadi kita perlu datang kepada Tuhan senantiasa. Oke. Terima kasih. Ya, saya lihat cukup banyak juga ya, tadi sampai 238 atau anyway. 39. Baik, Pendeta, sudah di sini masih banyak yang bertanya, Pendeta. Jadi, silakan. Ya, ada yang raise hand. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Lodi Surentu. Silakan unmute, Pak Lodi. Ini dari Palu ini. Baik, terima kasih. Selamat Sabat, Pak Pendeta dan Bu Peggy. Selamat Sabat yang diberikan kepada saya. Dalam pelajaran ini, Yesus mengetahui pikiran kita. Sebagai guru agung yang kita pelajari bagaimana bisa membaca pikiran Yesus, Yesus tahu pikiran kita. Dan sikap Yesus, dia akan mengingatkan, dia akan menegur, dia akan menegur siapa saja dengan tidak memandang latar belakang siapapun dia. Mohon maaf Pak Pendeta, kalau seandainya seringkali pertanyaan-pertanyaan saya
langsung pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hamba Tuhan dalam pelayanannya akhirnya tidak mampu menegur sebuah kesalahan, bahkan dalam praktek-praktek kehidupan padahal itu sudah sebuah kesalahan, tapi tidak mampu ditegur. Nah, dalam pelajaran tadi pendeta sudah menyinggung tentang bagaimana sebagai manusia kita selalu merasa untuk diakui akan segala pencapaian-pencapaian kita. Gantinya Yesus yang dimuliakan, tapi justru diri yang dimuliakan. Tadi ada pendeta singgung tadi, saya sangat tertarik bagaimana cara artinya mengampuni orang, bahwa menyadari bahwa kehidupan kita hanyalah sebuah anugerah dari Tuhan sehingga kita perlu untuk saling mengampuni. Bagaimana kalau seandainya ada yang suka berdamai, pendeta, pertanyaan, bagaimana bila mana ada umat-umat Tuhan yang bersalah paham, suka berdamai, tetapi hamba Tuhan, pendeta, baik itu jemaat atau pimpinan, tidak mengambil langkah-langkah konkret, bahkan membiarkan masalah-masalah ini terjadi. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana kita bisa mengalahkan keakuan diri yang selalu menonjol di dalam kehidupan kita, sehingga gantinya Yesus yang diangkat dalam pencapaian-pencapaian kita, tapi justru pribadi. Terima kasih. Terima kasih. Iya, kita sangat sesalkan kalau misalnya pemimpin-pemimpin ataupun pendeta membedakan akan manusia. Ya, saya percaya bahwa setiap orang itu berharga di hadapan Tuhan, dan kita tidak harus untuk membedakan antara manusia dengan manusia. Tidak peduli latar belakangnya, bagaimana kayanya orang tersebut. Ya. Kemudian mengenai masalah langkah artinya untuk pengampunan. Hanya mereka yang dapat mengerti akan pengampunan daripada Yesus Kristus yang akan siap untuk mengampuni orang lain. Jadi kita berbicara banyak tentang pengampunan atau minta ampun kepada Tuhan, tetapi sering kita tidak betul-betul dapat mengerti akan arti daripada pengampunan tersebut. Ya. Jadi sekarang bagaimana caranya adalah kita dapat mengerti akan pengorbanan yang Yesus yang begitu besar untuk supaya kita dapatkan pengampunan. Saya ingin bicara tentang pengampunan. Ya. Kami dapatkan informasi dari polisi bahwa waktu terjadi kecelakaan, ya, bahwa Andrew tidak bersalah oleh sebab dia lari dalam kecepatan yang biasa, ya, hanya 30 mil, ya, memang dia biasa, tetapi orang itu punya salah, ya, orang itu punya salah dan menghantam dia, ya. Dan dia terkapar, ya, langsung meninggal pada saat itu juga, ya. Jadi banyak sekali tawaran orang untuk membawa dia ke pengadilan. Tetapi anak kami melihat bahwa dia umur 21 dan punya anak, ya, kecil. Jadi kami pikir kasihan sekali, ya. Mungkin saja dia sedang pikirkan akan anaknya atau bagaimana, ada yang mau dicari untuk anaknya. Jadi daripada kita bawa ke pengadilan, dia bisa masuk penjara, ataupun mereka katakan bahwa kita bisa dapatkan uang sekitar 1,5 juta US dollar. Kenapa mereka hitung dari berapa tahun Andrew masih bisa hidup, ya, kemudian income-nya dan sebagainya, maka kita akan dapatkan uang sekitar 1,5 juta atau sampai 2,5 juta. Tetapi kita pikir buat apa? Ya, daripada kita hanya pedih-pedih, ya, luka kita akan seperti dibuka kembali itu luka. Jadi kita hilangkan saja, ampuni. Ya. Dan saya bicara waktu di acara memorial service, kalau Anda punya perasaan bersalah, sebab itu dipakai video streaming, datanglah pada Yesus, ya, dan kami keluarga memberikan pengampunan kepada Anda. Jadi ini adalah
Saya percaya kalau kita menyadari bahwa kita semua adalah orang berdosa dan kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, maka kita harus selalu siap untuk mengampuni. Ya. Dan waktu berbicara tentang adanya permasalahan itu, Mrs. White katakan begini, kalau saja ya orang bisa dapat lebih rendah hati, ya, siap untuk mengampuni dan mengakui salah satu sama lain, maka dalam waktu 5 menit, ya, maka masalah yang berlarut-larut, yang dikomitekan berjam-jam, dapat selesai dalam waktu 5 menit. Hanya dengan kata, maafkan, ya saya salah. Jadi ini hanya bisa terjadi dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, dan melihat, menyadari akan kepengampunan dan dari Tuhan dan mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Baik, jadi kita atau pemimpin atau pendeta harus selalu berusaha untuk mendamaikan, ya, siapapun yang bersalah. Ya. Berusaha untuk mendamaikan. Kalau masing-masing mengeraskan hati, itu adalah urusan masing-masing. Tetapi kita harus selalu siap untuk mengampuni. Ada orang yang mau coba memfitnah saya, ya, bukan coba, memang sudah memfitnah saya kepada Ketua General Conference supaya jangan terpilih kembali. Ya. Maka apa yang saya buat kepada 2 orang itu, ya, kami dipertemukan, kemudian ternyata Bapak itu informasi salah. Kemudian apa yang kami buat? Saya masih undang dua-duanya untuk makan 2 kali. Ya, kita harus selalu siap untuk mengampuni. Oke, baik. Itu untuk masalah yang pertama. Yang kedua tadi saya tidak sempat catat. Bisa diulangi pertanyaan yang kedua? Saudara-saudara. Yang pertama saya singgung, baru yang kedua ulang. Kalau seandainya pendeta yang sudah tahu, termasuk pimpinan, karena orang itu datang ke saya mau katakan bahwa saya aktif justru bukan di dalam gereja. Saya ketua umum Bamak di kota. Justru saya khotbah di tiap-tiap gereja. Saya diberi kesempatan. Ada yang bermasalah seperti tadi yang saya katakan, saya sampaikan kepada pendeta. Tapi pendeta tidak mengurus. Pimpinan daerah pun tidak mengurus. Maaf, ini sudah mungkin agak subjektif kali. Itulah sebabnya saya sendiri berpikir, apa artinya pengajaran-pengajaran ini? Bagaimana ajaran Yesus? Nah, pendeta mengambil seperti pendeta tadi katakan, harus berusaha terus. Tapi ini sudah ditahu tapi tidak dilakukan. Nah, itu yang saya mau tambahkan. Jadi bagaimana caranya? Ya, dalam keadaan yang seperti demikian, maka Anda harus berdoa terus. Jadi Anda harus doakan, ya, sebab kerelaan untuk mengatur ataupun memaafkan ataupun mengatur mereka untuk rekonsiliasi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan, ya, satu sama lain, tetapi kita harus mendoakan supaya hal ini dapat diselesaikan dengan baik. Ya. Jadi tetap mendoakan, ajak pendeta untuk berdoa, kemudian ajak juga ketua pimpinan mungkin dari daerah untuk berdoa, ya, mendoakan dan biarlah Roh Kudus yang berbicara, ya, supaya hal ini dapat diselesaikan. Oke, itu yang pertama. Apakah yang kedua sudah dijawab? Sudah ya. Sudah. Bagaimana kira-kira mau mengatasi masalah seringkali orang minta untuk diakui terhadap pencapaian-pencapaiannya. Dan itu banyak kali dalam gereja. Pemberian harus diekspos, apapun itu. Seringkali kita mau supaya kita dihargai, diakui, disanjung. Bagaimana kira-kira untuk bisa mengalahkan hal-hal seperti itu? Terima kasih. Ya, kalau saja kita memandang kepada Yesus, ya, maka segala kemuliaan manusia itu makin lama akan makin menjadi gelap. Ya, jadi memang kecenderungan, ya, orang atau kecenderungan daripada manusia untuk mendapatkan apa? Pengakuan diri yang dapat ditonjolkan. Ya. Tetapi dengan memandang kepada Yesus, maka ini makin lama makin dapat dikalahkan. Ini adalah dalam proses pengembangan tabiat. Ya. Dan saya tidak bisa katakan bahwa saya sudah mengatasi masalah ini. Ya.
Oleh sebab sering ya menurut Elizabeth Harlock dalam bukunya ya tentang ini bicara tentang advanced psychology ya, dia sebutkan sering orang mempunyai kebahagiaan oleh sebab 3A, yaitu apa? Acceptance, affection, dan achievement. Ya. Jadi oleh sebab achievement, oleh sebab mencapai sesuatu, maka dia merasa berbahagia. Ya. Oleh sebab dia diterima, maka dia itu merasa berbahagia. Tetapi kehidupan kekristenan mengajak kepada kita juga untuk bisa mengalahkan akan diri kita sendiri, ya. Dan mengalahkan diri sendiri itu hanyalah dengan kuasa Tuhan. Dengan hanya memandang kepada Yesus, maka kita dapat makin lama dapat mengerti bahwa Yesuslah yang harus diutamakan daripada segala sesuatu. Ya. Saya ingin katakan, berbagai macam masalah di jemaat, ya, akan selesai sangat cepat sekali kalau kita meninggikan akan Yesus Kristus. Ya. Berbagai macam kritik akan hilang, berbagai macam gosip akan hilang. Kenapa? Sebab kita meninggikan akan Yesus Kristus dan menyadari tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hanya itu yang saya dapat berikan. Ya. Jadi berdoa, kemudian dengan pertolongan Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja sampai memungkinkan hal itu dapat terlaksana. Oke, Ibu Peggy. Ya, puji Tuhan. Kalau di Hanya sini 2 menit lagi, Ibu Peggy. Iya, masih ada 4 pertanyaan ini, Pendeta. Oke. Bapak Lasman Simanjuntak masih ada? Masih ada. Bapak Lasman? Ada, masih ya, ada. Silakan Pak. Tolong Pak, pertanyaannya singkat, karena ini masih waktunya sudah tinggal sedikit, masih ada 4 penanya. Ya, singkat aja Terima pertanyaan kasih. saya singkat ya. Silakan. Saya pada hari Senin ya, pada hari Senin dikatakan bahwa sudah berapa lama engkau berjalan bersama Yesus Filipus tapi tidak ngerti tentang Tuhan. Begini Pak Pendeta, saya mau tanya dalam rasa misi penginjilan ya. Belakangan ini ya banyak penceramah mengatakan di mana di Alkitab dikatakan Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan ya. 300 ayat dikatakan tidak ada menyatakan bahwa Yesus ada Allah. Orang lain mengatakan Yesus ada Allah. Kira-kira bagaimana kita menjawabnya ini Pak Pendeta? Terima kasih. Well, kalau kita bisa lihat di dalam Alkitab kan istilah-istilah Tuhan, ya, Allah dan sebagainya disebutkan berulang-ulang. Ya, wah itu bisa banyak sekali. Itu kita bahas tentang Trinitas tempo hari di kelompok sempalan, ya. Tetapi kita ambil contoh, ya, pada saat Yesus menampakkan diri kepada Thomas, misalnya Yohanes pasal 20, ya, ayat yang ke-28, ya, dikatakan Thomas menjawab dia, ya Tuanku dan Allahku, ya. Jadi Thomas mengatakan ya Yesus adalah Tuhanku dan Allahku, dan Yesus sama sekali tidak menyangkal. Oke. Ya, Yesus tidak menyangkal. Kalau misalnya dia bukan Tuhan atau bukan Allah, dia akan katakan, "Oh, jangan panggil saya Tuhan ataupun Allah." Tetapi Yesus tidak menyangkal, ya. Kemudian kalau kita membaca dalam Ibrani pasal yang pertama, ya, kita coba lihat bagaimana Allah Bapa sendiri berbicara tentang Yesus, ya. Oke. Kita coba lihat ya ayat 1, kemudian anak Allah lebih tinggi, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-13, ya. Jadi itu kita ambil contoh ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak itu, tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi ini yang berbicara di sini Tuhan Allah Bapa,
tentang anak itu, ya, ia berkata, tahtamu ya Allah. Ya. Jadi Allah Bapa pun juga menyebutkan Yesus sebagai Allah. Oke. Jadi dan banyak ayat-ayat yang lain. Jadi mungkin kalau belum sempat ikut pembahasan tentang anti trinitas tempo hari, itu bisa lihat di YouTube ya, dari pendeta Joseph Siringo-Ringo. Di situ ada sudah 29 episode ya, pembahasan sempalan. Ada 10 tentang Davidian ya. Ada 10 tentang anti trinitas. Terus yang lain tentang sabat lunar ya, tentang present truth ya, tentang terakhir bicara mengenai pekabaran 1888 ya. Jadi ada di sana banyak ayat-ayat ataupun tulisan Mrs. White. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Masih ada 3 pertanyaan, jadi mohon nanti yang bertanya jawab pertanyaannya jangan panjang-panjang, dan Pak Pendeta jawabannya yang ini aja. Singkat-singkat Pendeta, kasihan yang 3 ya. Saya mau berikan kesempatan kepada Bapak Gindo Sianipar yang sudah raise hand. Apakah masih ada Pak Gindo? Pak Gindo Sianipar? Tadi raise hand? Oke, saya lewatkan. Bapak Parulian ada di chat, boleh buka, boleh unmute Pak. Bapak Parulian masih ada? Baik, saya lanjut kepada Bapak Feki Waworuntu. Bapak Feki Waworuntu. Shalom, selamat sahabat. Ya, silakan Pak. Selamat sahabat. Ya. Selamat sahabat, Pendeta Kuntarap. Selamat sahabat. Ya, mengenai karena pelajaran kita tentang Yesus Kristus, saya sepertinya sudah di chat di sini. Saya langsung to the point aja. Apakah setan ingin Yesus mati di kayu salib? Dasar saya, kalau kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 3, dikatakan di sana iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Dan kalau kita baca juga dalam Yohanes 18 ayat 2 sampai 3, Yudas mengkhianati Yesus, yang pada akhirnya Yesus tiba di salib. Jadi rencana kematian Yesus apakah sejalan dengan rencana setan yang menggunakan Yudas? Itu aja Pendeta. Terima kasih. Ya, kita masing-masing mengetahui bahwa untuk mendapatkan pengampunan dosa maka perlu ditebus, tetapi bukan berarti harus dengan cara untuk disalibkan. Ya. Dan kita mengetahui bahwa maksud daripada setan, ya, mengapa setan menggunakan akan Yudas, ya, sampai diberikan kepada kesempatan sampai Yesus itu harus disalibkan. Tujuannya adalah supaya Yesus akan menggunakan kekuasaannya, ya, keilahiannya untuk mengatasi penderitaan itu. Tetapi Yesus justru taat sampai mati, dan mati di kayu palang. Ya, artinya dalam penderitaannya dia tetap taat. Ya, dia sama sekali tidak pernah menggunakan kekuasaannya, keilahiannya untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Jadi itulah memang rencana daripada setan. Ya, supaya Yesus berpaling. Ya. Tetapi Yesus tetap menang sampai di kayu palang. Jadi sebab moderator katakan jawabnya pendek-pendek, jadi saya jawab pendek aja itu ya. Iya, waktunya sudah lewat Pendeta. Baik. Terima kasih Pendeta. Kembali. Ya, terima kasih Pendeta Kuntaraf dan juga Bapak Ibu yang sudah bertanya. Sebelum saya lanjutkan, ada pengumuman untuk Bapak Ibu sekalian. Di chat banyak sekali yang menanyakan untuk link. Jadi Pak Joy Sitompul, tolong di-share lagi link dari Telegram PGSSI ya. Banyak yang tanya supaya Bapak Ibu boleh copy dan nanti masuk di link grup Telegram PGSSI. Gunanya untuk apa? Adalah Bapak Ibu akan mendapatkan bahan yang dibahas pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya melalui
grup Telegram dan WhatsApp grup PGSSI. Jadi bahan PDF dan juga rekaman ini akan di-share di grup Telegram. Kami tidak mengirimkan satu persatu pada saat Bapak Ibu memberikan nomor WA dan sebagainya. Kami mohon maaf untuk hal itu, namun kami akan berikan di grup bahan tersebut. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk di grup PGSSI Telegram maupun WhatsApp, akan otomatis mendapatkan bahan pelajaran malam ini dan malam-malam berikutnya. Dan juga kami mau berterima kasih kepada semua yang telah mengambil bagian, tentunya Pendeta Kuntaraf dan para partisipan yang hadir pada malam hari ini. Oh, mohon maaf Pak Parulian, tadi saya sudah panggil tapi tidak ada. Nanti kita ketemu minggu depan Pak Parulian ya, mohon maaf ya. Ya. Dan saya mau ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Raymond Lesiasel untuk pelayanan doa buka tadi, kemudian Ibu Cynthia Nadeak, Bapak Nofri Langitan, Kristi dan Ronald, juga Bapak Robert Lumintaintang yang sudah menolong saya untuk jadi co-host pada malam hari ini. Dan kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Saya mau panggilkan Pendeta Rindu Hutapea. Nah, ini sudah lama juga belum bergabung. Saya senang sekali mendengarkan Pendeta Rindu berdoa. Pendeta Rindu, apakah masih ada bersama-sama? Ada Bu, ada Bu. Ada. Boleh, Pak Pendeta. Suara saya agak terganggu satu hari ini, tapi tidak apa-apa. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Oke, kita berdoa semuanya. Terima kasih Pendeta Kuntara, terima kasih Bu Peggy semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kami, memelihara kami, dan memberkati kami di hari Sabat ini. Secara khusus Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena hamba Tuhan, Bapak Pendeta Kuntarap, yang dengan selalu siap memberikan kami tuntunan, pengajaran melalui firman Tuhan. Pelajaran Sekolah Sahabat 1 minggu ini kami sudah diberikan tuntunan untuk dapat kami bagikan kepada jemaat-jemaat kami di mana kami melayani, dipercayakan oleh Tuhan. Berkati beliau Tuhan dengan sukacita sorga, dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat berlimpah kepada beliau. Dan kami semuanya Tuhan, jadikanlah kami sebagai alat-alat-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Kami sudah mempelajari tentang guru yang agung itu. Jadikan kami Tuhan jadi guru yang bisa jadi contoh dan teladan. Dalam perkataan kami hidupkan perkataan itu. Sehingga berkuasalah setiap kata-kata yang kami sampaikan melalui firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Roh Kudus menguasai hidup kami, sehingga kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Berkati juga Ibu Peggy yang mengkoordinir acara ini. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan juga buat dia pribadi dan keluarganya. Oleh karena Tuhan sudah memberkati dia, biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini, dan besok kami akan melayani sesuai dengan tuntunan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami dan pujian kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk 240 partisipan yang menyelesaikan acara pada malam hari ini. Selamat Sabat. Selamat semuanya. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai minggu depan lagi. Sampai bertemu. Terima kasih Pendeta Kuntarap. Terima kasih Pendeta Kuntarap. Terima kasih selamat malam. Terima kasih Pendeta. Thank you Peggy. Selamat malam. Pak Parulian, maafkan depan Pak Parulian. Tuhan bagi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sampai jumpa. Ya, masih mau rangkir Pak Pendeta Zai, terima kasih sudah bergabung. Pak Roland Naibaho, terima kasih Pak Yocereto, terima kasih. Andoi, terima kasih Bu. Selamat. Amin, amin. Selamat hari Sabat. Terima kasih Pak Ibu Peggy. Terima kasih. Ada 30 di Amerika. Selamat.